Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan ya merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan perikop yang belum kita bahas di Matius dan Markus ya. Yang tidak ada di Matius dan Markus. Kita akan baca di Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Amin ya. Amin. Suatu perikop yang menceritakan gimana Tuhan menyembuhkan lagi seseorang pada hari Sabat. Tapi perbedaannya, saat kita baca peristiwa saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya pada hari Sabat, itu kan di Bait Allah, di mana kepala pimpinan Bait Allah tersebut gusar karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, sekarang ini pada saat perikop yang kita baca ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit di rumah seorang Farisi, di mana Tuhan Yesus datang ke rumah orang-orang Farisi itu untuk makan di situ. Saat itu mereka makan dan orang-orang Farisi itu mengamati Tuhan Yesus dengan seksama. Kemudian datanglah orang yang sakit dengan busung air berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, diperbolehkankah untuk menyembuhkan orang sakit di hari Sabat atau tidak? Tapi mereka diam, mereka tidak menjawabnya. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu. Jadi saat orang-orang Farisi tersebut ditanya Tuhan Yesus, mereka tidak menjawab ya atau tidak, mereka diam saja. Kemudian Tuhan Yesus memegang langsung tangan orang yang sakit tersebut, tidak menunggu jawaban dari orang Farisi karena mereka tidak menjawab, mereka diam saja. Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit di hari Sabat di rumah orang-orang Farisi, di mana saat Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus diamat-amati dengan seksama. Tiba-tiba datang orang yang sakit busung air.
minta disembuhkan, datang di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata ya kepada orang Farisi tersebut, bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam saja. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian? Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kalian yang tidak akan menyelamatkan anaknya atau lembunya kalau terperosok pada hari Sabat? Mereka bertanya tersebut, kayak itu ya. Mereka bertanya, adakah di antara kalian yang tidak akan menolong anak kalian atau binatang peliharaan kalian kalau mereka terperosok pada hari Sabat, menunggu besoknya untuk menolong karena hari itu hari Sabat? Tentu tidak, mereka akan langsung menolong. Maka itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak peduli saat itu hari Sabat atau tidak, Tuhan Yesus menolong orang yang datang kepadanya pada saat sakit. Itu ya yang harus kita contoh dari Tuhan Yesus. Belas kasihan, kasih karunia itu berdiri di atas peraturan, bukan di bawah peraturan. Masa kan harus menolong orang sakit, menolong nyawa orang harus menunggu hari Sabat selesai? Kalau pada manusia sering terjadi, menolong seseorang itu menunggu hari-hari tertentu. Entah apa yang terjadi di rentang waktu itu ada, bahkan keluarga sendiri banyak yang melakukannya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Makanya Tuhan Yesus tuh datang di dunia sebagai rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Tuhan Yesus itu belas kasihan itu sendiri. Kalau manusia menuruti semua perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini mengingini milik orang lain. Banyak manusia yang melanggar peraturan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Keselamatan itu atas rahmat dan belas kasihan Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus berdiri di atas peraturan. Peraturan itu. Masakan ada orang yang menolong anaknya yang terperosok atau binatang piaraannya atau lembunya pada hari Sabat, ditunda besoknya? Kan tidak mungkin. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus di depan orang-orang Farisi yang saat itu tidak berani menjawab. Saat Tuhan Yesus bertanya, bolehkah menyembuhkan orang ini pada hari Sabat atau tidak? Amin ya. Amin. Suatu peristiwa yang menguatkan kita. Ini Tuhan Yesus kita. Rahmat dan belas kasihan itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di atas peraturan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia mengorbankan nyawanya. Amin ya. Zaman sekarang banyak orang mengorbankan sesuatu, bahkan keluarganya, untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu banyak. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ini yang diumpamakan Tuhan seperti itu. Masakan seseorang akan menolong anaknya atau lembunya yang terperosok pada hari Sabat ditunda besoknya? Kan tidak mungkin. Ini yang Tuhan lakukan. Dan orang Farisi itu terdiam. Ini Tuhan Yesus kita. Amin ya. Ini loh Tuhan Yesus kita. Kita harus benar-benar imani itu. Tuhan Yesus itu melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Bahkan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Betapa ku mencintai segala
yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.